Masih ada satu narasumber lagi, rekan-rekan sekalian, waktunya masih ada sekitar 10-15 menit lagi. Pak Aldino Bahtiar mungkin siap? Pak Nggih, Aldino? Bapak. Pak Nggih. Aldino akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme absensi online ataupun pelaporan online atau apa yang ingin disampaikan. Monggo Pak Dino, kami persilahkan. Nggih, baik, terima kasih, semuanya. Baik, selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa. Perkenankan, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan, bagaimana cara membuat logbook KKN PPM, ini ya, untuk KKN online ini. Ya, baik, untuk, ini logbook, rencana untuk periode 2 akan kita sinkronkan atau kita integrasikan dengan Seamaster. Namun, dikarenakan, proses, integrasi masih berlangsung, maka saya akan menampilkan, bagaimana cara mengisi logbook KKN daring ini, melalui, sistem yang sudah ada yang dipakai pada periode 1 dan periode 6 ini. Untuk prosedur dan langkah-langkahnya itu sama. Ya, jadi, setelah, DPL itu menentukan kormanitnya, nanti untuk kormanitnya itu akan membuat subunit. Jadi ini adalah tampilan dari, sistem yang sekarang kita pakai di periode 6 ini, di mana ini adalah tampilan untuk akun kormanit. Di akun Kormanit ini nanti, Kormanit bisa mengisi, terkait rincian unit Anda, yaitu lokasinya ada di mana, periodenya periode berapa, tahunnya tahun berapa, kemudian DPL-nya siapa, kemudian temanya terkait dengan apa, itu, silakan Anda bisa, isi di bagian, edit unit ini. Setelah, mengisi bagian unit ini, nanti ada menu di bagian subunit ini, itu Kormanit akan menentukan ada berapa subunit yang dibuat. Nah, masing-masing subunitnya ini nanti dipimpin oleh Kormasit, dan anggotanya siapa saja nanti akan dipilih di bagian ini. Jadi yang bisa membuat subunit ini hanya Kormanit saja, ya. Ya. Baik. Ya, kemudian untuk pembuatan menu Kormanit, sebenarnya untuk pembuatan subunit ini itu, seperti ini tampilannya. Jadi nanti kalau misalnya yang sudah jadi itu tampilannya akan seperti ini ya. Oh, ternyata ini subunit 2, dia ditempatkan, di tempat mana, misalnya duku dan sebagainya. Kemudian kormasitnya siapa, dipilih, kemudian anggota subunitnya siapa saja tinggal ditampilkan di sini, kemudian tinggal klik, bagian, edit subunit ini. Ya, kemudian, di sini juga ada menu program ya. Jadi untuk menu program yang bisa membuat, menu program ini hanya Kormasit saja. Jadi kalau misalnya ada anggota subunit ingin membuat suatu program, baik itu program tema atau non-tema, itu, yang bisa membuat adalah Kormasit saja. Untuk tampilannya, akun Kormasit itu seperti ini ya. Jadi, berbeda dengan akun pada tampilan. Jadi, ya membuat program adalah, ini ya, Kormasit. Jadi ketika Anda akan membuat program tinggal menambahkan di menu ini, programnya kira-kira, dari klaster mana, subklasternya apa, kode programnya apa, itu sudah ditentukan, kodenya yang ada di buku pedoman KKN. Jadi Anda tinggal melihat, di buku pedoman, kemudian jenis programnya itu tema atau non-tema, kemudian kira-kira programnya itu digunakan untuk mencapai kode SDGs yang berapa, kemudian deskripsi programnya tinggal Anda isi, kemudian tinggal diklik programnya. Ya, jadi nanti, kenapa, kita memilih Kormasit untuk, yang dapat membuat programnya, itu agar anggota subunit itu, tetap berkoordinasi dengan Kormasitnya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada tampilan NT itu adalah non-tema, sedangkan T adalah program tema dan seterusnya, itu akan kelihatan di sini. Untuk menjalankan suatu, suatu program, ya maka ada beberapa kegiatan atau aktivitas ya. Nah, seperti yang kita ketahui di bawah program tema atau non tema itu ada,
kegiatan pokok tema sama kegiatan bantu tema. Nah, dan seterusnya ya. Sebenarnya untuk petunjuk dan sebagainya nanti akan saya unggah di web KKN ya. Nah, jadi untuk aktivitas, jadi bagaimana cara membuat aktivitas atau kegiatan untuk mencapai program yang bersangkutan, masing-masing anggota itu bisa membuat aktivitasnya di sini. Jadi tinggal menambahkan bagian ini. Nah, ini misalnya tambah aktivitasnya. Misalnya Anda berasal dari klaster Science Tech, kemudian kira-kira Anda mau membuat terkait program apa gitu, nah, dan seterusnya. Nanti itu otomatis sesuai dengan program yang sudah diinputkan oleh Kormasit ya. Aktivitasnya apa, kemudian yang membuat aktivitas itu otomatis menjadi penanggung jawab kegiatan ya, atau aktivitas. Kemudian otomatis kalau misalnya Anda membuat aktivitas itu nanti berkaitan dia menjalankan program ini, maaf bukan program tapi kegiatan pokok atau bantu. Jadi kalau yang membuat aktivitas dia bisa masuk ke kegiatan pokok tema misalnya, sedangkan yang membantu ini nanti masuk ke kegiatan bantu tema. Nah, kemudian di sini tanggal pelaksanaannya berapa, nanti Anda bisa mengedit sesuai dengan pelaksanaannya, durasi pelaksanaannya berapa menit, peserta aktivitasnya atau kegiatannya siapa saja, misalnya ini ditujukan kepada masyarakat dan sebagainya, jumlah pesertanya berapa, deskripsi aktivitasnya berapa, kemudian bukti kegiatannya apa, misalnya bisa berupa ini ya, screenshot dari draft, poster dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, kemudian sumber dananya kalau ada silakan Anda bisa memilihnya dari UGM, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Jumlah dananya berapa. Nah, kemudian tempat kegiatannya di mana tinggal Anda pilih, hasil aktivitasnya apa, dan seterusnya. Dampaknya, status kegiatannya selesai atau tidak, itu bisa Anda lihat di bagian ini. Ya, jadi kalau bisa setiap kegiatan yang Anda yang Anda laksanakan itu wajib ini ya Anda masukkan ke dalam sistem logbook nanti ya yang akan kita integrasikan dengan si master. Ya, sebagai contoh untuk yang kesehatan ini ini ada contohnya, nah ini. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, kemudian untuk presensi dan sebagainya nanti Anda bisa membuat presensi sendiri. Jadi di sini ada tambahkan presensi dan seterusnya. Silakan Anda bisa menginputkan sendiri. Nah, dan presensi wajib diinputkan di ini ya, di hari H, tidak boleh selain hari H. Nah, kalau misalnya diinputkan selain hari H, otomatis itu dianggap ini tidak masuk. Ya. Kemudian di sini juga ada menu pembuatan. Jadi jadi setiap aktivitas yang sudah selesai dan sebagainya, di sini nanti Anda bisa diperingat dengan adanya menu untuk membuat laporan individu ya. Nah, jadi kita sudah mencoba membuat sesuai dengan format yang ada di pedoman. Jadi pendahuluannya mau diisi apa dan sebagainya silakan Anda isi, kemudian kesimpulannya apa, saran dan sebagainya. Nah, nanti tinggal unduh laporan. Unduh laporan ini otomatis diunduh berdasarkan kegiatan logbook dari adik-adik mahasiswa semua. Nah, apalagi ada kartu I1 juga. Jadi di sini sudah otomatis ini ya terbuat semua. Jadi adik-adik mahasiswa itu tidak mengalami kerepotan untuk mencatat kira-kira kegiatannya apa saja, rekapitulasi catatan hariannya seperti apa, dan seterusnya. Itu sudah sangat terbantu dengan adanya sistem ini. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak Jarod. Mungkin misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan di forum chat. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Aldino. Tolong turunnya hati-hati, jangan ditower terus nanti. Ya. Kemudian tadi rekan-rekan sekalian, mahasiswa, teman-teman mahasiswa peserta, tadi memang ada